Kajanji namo putamo makana, ape kamate bari-bari abatua. Ada sebuah cerita dari Sulawesi Tenggara. Cerita tentang jejak peradaban Islam masa Kesultanan Buton yang masih terjaga hingga kini. Tradisi mereka menjalankan ibadah di sebuah masjid kuno. Hingga bagaimana pengabdian wanita penjaga makam imam yang sakral di Pulau Muna. Mari mengenal sebuah seni tradisi lisan yang berada di ambang kepunahan. Itu moduka kaheruana batua, poni manga incia situ incia mos. Inilah cerita peradaban Islam di negeri 1000 benteng. Hari kiamat pada kaumbamu. Berada di Tenggara Sulawesi, Pulau Buton menyimpan banyak kisah. Perjalanan menapaki peradaban Islam di wilayah yang dijuluki Negeri 1000 Benteng ini, saya awali dari Benteng Keraton Kesultanan Buton, Kota Bau-Bau. Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton adalah salah satu masjid tua di Pulau Buton. Lokasinya di dalam wilayah Benteng Keraton Kesultanan Buton. Merupakan bentuk akulturasi dari berbagai tradisi di Nusantara. Atapnya ini dibangun berbentuk limasan yang disusun bertumpang dua. Atap bangunan bertumpang seperti ini banyak ditemukan di bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia. Sementara dinding berlekuk di kiri kanan tangga masuknya ini mirip seperti tangga yang terdapat pada candi-candi di tanah Jawa. Anak tangga masuk masjid ini berjumlah 17. Sama dengan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Sementara 11 jendela dan 1 pintu merupakan analogi 12 lubang pada manusia. Setiap laki-laki yang hendak memasuki masjid ini wajib mengenakan songko. Dibangun pada 1541, masjid ini menjadi salah satu jejak peradaban Islam di Kesultanan Buton. Islamisasi itu datang pada tahun 1412. Datang lewat Kamaru dan pembawa Islam pertama adalah Syekh Jalaluddin Akbar, berasal dari Patani. Setelah datang Syekh Abdul Wahid, kemudian dia mempelajari Islam dan secara perlahan-lahan ketatanegaraan dirubah menjadi kesultanan. Setelah itu mulai mengajarkan proses islamisasi kepada masyarakat. Meskipun sesungguhnya masyarakat itu sudah pernah mendengar ajaran syahadat. Pada akhirnya agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Seluruh masyarakat memeluk agama Islam. Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton memiliki perangkat masjid yang disebut Sarakidina atau Sarana Hukumu. Jumlahnya 18 orang, termasuk imam masjid.
Nah, di dalam 18 orang itu ada yang dinamakan Tungguna Aba. Tungguna Aba itu istilah sekarang katanya bahasa Indonesia tempat bertanya. Ya. Ada istilah itu dari kalangan Moji atau Walaka. Nah, jadi Tungguna Aba ini adalah sebagai koordinator. Kalau misalnya ada pelaksanaan-pelaksanaan sifatnya keagamaan atau sifatnya budaya. Ada tradisi menarik di masjid ini. Sarana Hukumu melakukan sejumlah ritual khusus setiap sholat Jumat. Sebelum waktu sholat Jumat, setibanya di masjid, imam masjid akan berdiri menghadap Kasulana Tombi atau tiang bendera yang berada di samping masjid sebagai alam arwah. Kasulana Tombi itu adalah kita melirik, ya, kita melirik dan berzikir, ya, sesuai yang dikehendaki. Nah, bagaimana lautan itu? Kita minta rezeki, ya, isinya lautan, kita minta rezeki supaya dinaikkan di darat untuk kemaslahatan semua makhluk. Kemudian, imam meminta izin kepada lakina agama untuk memanjatkan doa di Serambi sebagai alam mitsal. Kita minta keselamatan manusia-manusia yang langgar di lautan, semoga mereka diberi keselamatan, tiba dengan selamat di asalnya masing-masing. Imam masjid juga menjalankan sholat 2 rakaat tepat di samping beduk sebagai alam ajsam. Untuk menuju mirhab yang dianggap sebagai alam insan, sang imam berjalan di atas kain putih. Itu memberikan sebuah proses perjalanan rohani seorang imam bermi'raj kepada Yang Maha Kuasa. Jadi di saat itu tidak ada yang lebih penting selain menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan penanda waktu sholat Jumat di masjid ini sedikit berbeda. Azan dikumandangkan oleh 4 orang. Jadi itu adalah simbol bahwa di dalam Islam memahami agama itu ada 4 tingkatan. Ada yang hanya memahami syariat itu sendiri, kemudian ada yang memahami tarikat, dan ada yang memahami hakikat, dan bahkan ada yang memahami ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat kelompok ini diundang. Azan itu kan undangan untuk melaksanakan salat. Tata cara khatib berkhotbah di masjid ini pun berbeda. Sebelum berkhotbah, khatib meletakkan sebuah tongkat di antara jari kaki seraya memanjatkan doa. Karena Rasulullah SAW di saat membaca khutbah beliau memegang tongkat, memegang busur, bahkan pedang. Serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin hingga akhirnya percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Seperti sholat Jumat pada umumnya, sholat Jumat di masjid ini pun dilakukan dengan khusyuk. Usai sholat, sarana hukumu berzikir. Menutup jendela masjid seusai sholat Jumat menjadi ritual yang tak boleh terlewatkan.
Menutup jendela itu artinya meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk menolak semua malapetaka yang datang, kecuali yang betul-betul telah menjadi takdir dari setiap orang. Tapi kalau malapetaka itu masih bisa dijauhkan, misalnya wabah, berbagai macam jenis penyakit dan lain sebagainya, maka diminta kepada Yang Maha Kuasa untuk dijauhkan. Perjalanan menapaki peradaban Islam, saya lanjutkan ke Desa Baruta, Kabupaten Buton Tengah, di Pulau Muna. Waktu tempuhnya sekitar setengah jam dari Bau-Bau menggunakan kapal feri. Di sini terdapat makam Sang Yawambulu, seorang tokoh Islam era Kesultanan Buton yang dihormati. Saya bertandang ke rumah sang penjaga makam yang disebut Kabolosi oleh penduduk setempat. Namanya Kudusia. Wanita berusia 65 tahun ini adalah Kabolosi ke-18. Ia dilantik menjadi Kabolosi pada 2014. Untuk menjadi Kabolosi ada syaratnya. Janda yang telah menopause dianggap suci oleh masyarakat setempat. Uniknya, seorang Kabolosi tidak boleh keluar rumah hingga akhir hayatnya. Dan seorang Kabolosi tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan ritual ataupun ke bawah untuk mandi, cuci begitu ya. MCK, kegiatan MCK. Tapi untuk lainnya tidur, makan, memasak hanya boleh dilakukan di dalam rumah. Dan di belakang saya ini adalah kamar dari seorang Kabolosi yang disebut ruang kabarakati, yang artinya keberkatan begitu. Karena di dalamnya ada berbagai warisan dari Imam Sang Yawambulu dan tugas seorang Kabolosi untuk menjaga warisan-warisan itu untuk tetap utuh, terlindungi ya. Tidak tercuri, tidak dirusak oleh orang lain. Kenapa akhirnya Ibu mau menjadi seorang Kabolosi? Saya ikhlas. Ikhlas. Walaupun tidak ketemu anak cucu begitu di luar? Dia datang. Datang ke sini. Ya. Begitupun bila ia sakit. Tidak bisa. Jadi harus Dia datang di sini. Dia datang ke sini. Iya, dia obat saya. Selama mengabdi sebagai penjaga makam Sang Yawambulu, Kabolosi didampingi oleh dayang-dayang yang disebut Owa'a. Jumlahnya 6 orang. Sanawe salah satunya. Keturunan dari mamaku. Mamaku juga jadi Owa'a. Tapi di rumah besar ini kita ada, kalau ada orang datang, kita datang di sini. Ada tamu tuh, tamunya nenek yang baca-baca doa. Jadi kita datang, kita juga dipanggil nenek tuh. Katanya ada orang datang, jadi kita datang di sini. Kesetiaan Kabolosi dan Owa'a sebagai penjaga makam membuat saya ingin mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Sang Yawambulu. Dia anak dari murhum yang kemudian meninggalkan wilayah ini menjadi penjaga, meminta wilayah untuk berada di Baruta, kemudian mendirikan masjid di Baruta, menjadi imam masjid pertama. Nah, kemudian menjadi palang pintu untuk orang-orang yang masuk di wilayah Kesultanan Buton. Dalam beberapa tradisi, berdasarkan cerita Likfoot, bahwa Ternate pernah menyerang Buton yang dibawa oleh Babula, akan tetapi dihadang oleh Sang Yawambulu. Cerita berbeda datang dari Hamzah, imam makam Sang Yawambulu. Dia memang sengaja untuk mengasingkan diri, bukan itu minta wilayah, bukan minta itu wilayah, bukan.
Hanya sebatas mengasingkan diri untuk bisa merenungi tentang bagaimana ini yang namanya kehidupan. Kekuasaan itu seperti raja atau kesultanan yang namanya pimpinan yang bisa disanjungi oleh para umat, yang bisa dimuliakan itu oleh para umat. Beliau itu dia tidak mau dimuliakan dan mau disanjungi. Pada masa Kesultanan Buton, Sangya Wambulu diangkat menjadi Imam Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Tak ada yang tahu persis kapan dan mengapa ia meninggal. Namun, berdasarkan cerita turun-temurun, Sangya Wambulu memiliki pengetahuan Islam yang mendalam dan dikenal sakti. Karena itulah warga mengkeramatkan makamnya. Ziarah dan mengunjungi makam karena ini memang makam tua dan memang makam yang istilahnya masyarakat di sini dikeramatkan ya. Samping itu juga saya ada semacam bisikan lah yang mengharuskan saya datang ke sini. Ini mungkin bagian dari perjalanan saya. Tiba waktunya Kabolosi dan para Owa'a berziarah ke makam Sangya Wambulu. Bara api disiapkan di dapur rumah adat. Sambil membawa bara api dan warisan Sangya Wambulu, Kabolosi diiringi Owa'a menuju makam pertama dengan berjalan kaki. Kabolosi dan para pengikutnya ini sangat menjaga tradisi. Jadi sebelum mereka melakukan ziarah ke makam Sangya Wambulu, mereka terlebih dahulu berziarah dan berdoa dulu di makam ini. Ini adalah makam para Kabolosi terdahulu. Jadi Kabolosi yang sudah meninggal dunia, mereka akan dimakamkan secara khusus di satu lokasi dan inilah makamnya. Di sini mereka melakukan ritual seperti biasa, membakar kemenyan, dupa, begitu. Usai berziarah di makam Kabolosi terdahulu, mereka melanjutkan perjalanan menuju makam Sangya Wambulu. Tradisi ziarah ini dilakukan setiap Rabu dan Jumat. Di dalam makam Sangya Wambulu, ritual ziarah dipimpin oleh seorang imam. Mereka masih menggunakan sesaji berisi sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau. Kabolosi dan para Owa'a meminyaki nisan Sangya Wambulu, membakar kemenyan, hingga memanjatkan doa sambil memegang nisan. Mereka membakar dupa di sudut makam. Ritual serupa dilakukan di makam-makam yang diyakini warga adalah makam para pengawal dan pengikut Sangya Wambulu. Moduka kaheruana batua koni manga inci asitu inci. Naskah asli seingat saya mungkin tinggal satu, sempat di digital oleh British Library. Pada kaumbamu. Salah satu tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam di Buton adalah Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis, ayah Sangya Wambulu. Makamnya masih terjaga di kawasan benteng Keraton Kesultanan Buton. Setelah memeluk Islam, Murhum mengubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan pada 1541. Hukum-hukum Islam berupaya pelan-pelan, tidak secara sekaligus, dimasukkan menjadi bagian dari sistem pemerintahan kesultanan.
Dan itu proses itu berjalan hingga Sultan Buton keempat, Sultan Dayan Ihsanuddin, baru semuanya rampung, dibuat dalam sebuah konstitusi tertulis yang berdasarkan atas pandangan dan cara berpikir yang islami. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam berkembang dan menjadi akar seni budaya masyarakat Buton. Kabanti salah satunya. Kabanti sendiri sesungguhnya sangat berkembang pada abad ke-19, tahun 1800-an. Sesudah Muhammad Idrus Kaimuddin menjabat menjadi Sultan Buton yang ke-29. Nah, masa itulah yang selalu saya sebut masa puncak kejayaan Islam. Karena pada masa itu banyak naskah-naskah yang ditulis dalam berbagai macam bahasa. Pada awal kemunculannya, Kabanti dilantunkan tanpa iringan musik. Naskahnya mengandung ajaran Islam yang kental. Di antaranya tasawuf, falsafah keagamaan, serta tuntunan hidup bagi manusia, baik dengan Tuhan maupun sesamanya. Di hari kiamat pada kaum Bamo. Nah, meskipun awalnya berunsur Melayu, seluruh Kabanti ini beraksara dan juga berbahasa Wolio. Ini dalam satu syair, satu bait, biasanya setiap ujung kalimat ini nadanya dinyanyikan lebih panjang, begitu ya, Bang ya? Ini biasanya susah nggak sih belajar Kabanti ini? Sebenarnya tidak susah, cuman bagaimana kita menguasai liriknya saja. Ya. Jadi apa yang harus dimiliki seseorang ketika ingin belajar Kabanti? Yang pertama itu yang kita pelajari itu dari bagaimana nadanya diambil. Nada yang pertama sama nada yang di bait kedua itu biasanya beda. Kenapa tertarik untuk mempelajari seni Kabanti? Karena memang dari awalnya itu sudah dari kecil itu dengar-dengar dari nenek begitu, baca-baca itu. Bagi Asri, ada rasa damai ketika melantunkan syair naskah Kabanti. Ya, setiap kita melantunkan Kabanti itu yang paling utama itu ya mengingat diri tentang perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang harus kita bisa merubah sikap dan perilaku terhadap semua orang. Meski masih eksis, seni Kabanti kini diambang kepunahan. Pelantunnya semakin sulit ditemukan di wilayah Buton. Kabanti sesungguhnya naskah-naskah paling tua itu sudah hampir tidak ada. Sekarang didapatkan dari proses salin menyalin. Naskah asli seingat saya mungkin tinggal satu, sempat di digital oleh British Library. Nah, setelah itu tidak ada lagi naskah asli. Semuanya sudah salinan-salinan. Nah, dari salinan-salinan inilah yang banyak dibaca oleh orang. Perlu ada perhatian khusus dari pemerintah agar kesenian tradisional ini tidak punah tergerus zaman. Kami sangat berharap kepada masyarakat yang memiliki dokumen autentik maupun salinan untuk bisa melaporkannya kepada pemerintah daerah. Agar pertama kita bisa merawatnya, ya. Terus kita dengan tentunya mempertimbangkan regulasi, mungkin kita bisa duplikasi misalnya. Sadar akan pentingnya menjaga eksistensi Kabanti, seorang guru SMA di Kota Bau-Bau berinisiatif mendirikan kegiatan ekstrakurikuler Kabanti bagi murid-muridnya. Balena loka potala rua bale. Namun, Kabanti yang dipelajari sudah dimodifikasi dengan iringan alat musik seperti gambus, kendang, dan gitar. Sulit nggak waktu itu pada awal mula ekskulnya ini didirikan mengajak murid-murid untuk yuk ikut Kabanti, susah nggak sih Pak? Bisa dibilang sangat susah karena yang pertama untuk menyuntikkan atau menstimulus siswa agar bisa tertarik dengan musik ini butuh perjuangan Pak. Iya, perjuangan yang saya maksud ini seperti musik sekarang banyak bervariasi, ada pop. Jadi yang Bapak lakukan waktu itu? Adalah saya memperkenalkan kreasi baru musik gambus ini. Oke, Kabanti dengan iringan musik. Dengan iringan musik.
Didirikan pada 2019, kegiatan ekstrakurikuler Kabanti di sekolah ini beranggotakan 7 orang pada Februari 2023. Mereka terdiri atas pelantun Kabanti dan pemain musik. Awalnya susah karena perkataan saat kita ucapkan kata perkata itu harus benar agar tidak merubah maknanya. Kalau dengan instrumen kita harus memperindah dengan nada-nada yang indah, dengan perkataannya juga itu agak sulit bagi saya di awal-awal. Yang pertama itu dia kalau bedanya di gitar itu memiliki fret, kalau ini tidak. Jadi dia mainnya sesuai perasaan begitu, pakai perasaan saja. Syair yang dinyanyikan masih berbahasa Wolio. Dengan tampilan lebih modern, mereka berharap seni Kabanti tetap ada dari generasi ke generasi. Jejak peradaban Islam di wilayah Buton menarik untuk ditelusuri. Ada makna di setiap ritual keagamaan yang dijalani. Bukan hanya tentang bangunan kuno dengan nilai sejarahnya, tapi bagaimana merawat sebuah tradisi agar tetap lestari. Itu moduka kaheruana batua poni manga incia situ incia mosi zamani mo janji minai nabi hari kiamat pada kaumbamu apenta mo hukumu minai opu.